Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Chapter 26. Tier 7 Middle Grade Alchemist. Suasana di dalam ruangan telah menjadi sangat sepi karena kalimat awal Xiao Yan. Mata mereka tercengang saat mereka melihat Xiao Yan. Itu beberapa saat kemudian sebelum shock menghilang dan perlahan berubah menjadi scoff. Hihi, Ye Zong, sejak kapan anggota klan Ye mulai memainkan taktik hebat semacam ini? Ini adalah titik pengujian dari Pil Tower. Ini bukan area pengujian klan kamu, wanita tua yang berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. Tiga pria muda dan wanita dari klan Bai di sampingnya mengalihkan mata mereka yang mengejek ke Xiao Yan setelah tertawa dingin wanita tua itu terdengar. Tampaknya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa itu bocah kecil ini, yang belum pernah datang ke menara tahanan, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas 7 tingkat menengah. Meskipun tiga orang dari klan Qiyu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan sedikit keraguan. Jelas, mereka juga berpikir bahwa itu bocah kecil ini sedang menggertak. Tempat ini tidak akan membiarkan kamu bercanda. Apakah kamu yakin kamu ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Orang tua berambut putih itu juga mengungkapkan kekagetan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga berpaling ke Ye Zong di samping Xiao Yan. Kejutan dalam hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens ketika melihat sedikit senyum di wajah Ye Zong. Mungkinkah bocah kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seperti alkemis tingkat 7 muda. Ini sedikit luar biasa. Ya. Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara yang dalam dari pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan tangannya dan bertanya, aku akan mengganggu Elder Han. Bolehkah aku tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis tingkat 7 kelas? Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih serius setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini kasusnya, dia benar-benar merasa tidak percaya di dalam hatinya. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga kamu tidak bercanda. Selain itu, kamu bisa memanggil aku Deacon Han. Aku tidak layak dengan gelar Elder, Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, tawa terdengar dari samping. Dia mengalihkan tatapannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan yang dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia adalah pusat perhatian telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya, dia merasa bahwa itu Xiao Yan berusaha untuk bertindak agung dengan mengikuti tes untuk lencana kelas 7 tingkat menengah. Dengan klan Ye menurun ke titik di mana itu tidak bisa menurun lebih jauh, bagaimana mungkin bagi bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengan, untuk muncul. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini, yang sangat dicari dalam klan bisa membayangkan.
Keadaan mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan semacam ini dan penghinaan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari keempat pintu ini memiliki kata-kata kuno mereka sendiri di atas mereka. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengikuti tes untuk kelas menengah tier 6 harus memasuki ruang Xuan. Orang yang mengambil kelas tinggi harus masuk ke kamar di tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, untuk kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, aku pribadi akan membawa kamu ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk kamu. Xiao Yan memberi judul kepalanya sebagai pengakuan. Semua orang harus masuk ke kamar masing-masing. Han Li mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa itu tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiyu, dengan pengecualian Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita kulit putih berpakaian itu muncul seperti angsa arogan ketika dia memasuki kamar di sendirian. Sisa 4 orang memasuki ruangan Xuan. Tempat itu berangsur menjadi sepi setelah 5 orang memasuki ruangan. Xiao Yan berdiri di sana. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. Ye Zong, orang-orang muda yang diajarkan klan kamu hari-hari ini benar-benar menjadi arogan. Tidak heran kamu tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat kamu gunakan hari ini. Ye Zong dengan dingin tersenyum dan menjawab, menggunakan posisi seseorang untuk menggertak orang lain. Hanya saja aku yang lama tidak ingin berdebat dengan kamu. Dengan tingkat kelas 7 tingkat rendah kamu tidak memiliki kualifikasi untuk aku yang lama untuk memperhatikan kamu. Apakah kamu tidak melupakan perilaku kamu yang menjijikkan ketika klan Ye aku kuat saat itu? Tuntutan sengit Ye Zong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Zong. Dia tertawa dengan tajam, baiklah, aku akan mengingat kata-kata kamu ini. Setelah klan Ye kamu dihapus dari 5 klan besar, aku akan membiarkan kamu menyesali kata-kata yang kamu katakan hari ini. Orang tua dari klan Qiyu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun ia juga melihat ke bawah pada klan Ye, yang sedang menurun, itu tidak mencapai titik menambahkan penghinaan terhadap cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu pihak lain tidak akan bangkit lagi. Ekspresi Ye Zong tampak suram di hadapan suara tajam dari wanita tua beruban itu. Berisik, tidak hanya muda dari klan Bai yang tidak berpendidikan tetapi bahkan yang tua juga sama. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan samar-samar berbicara. Bajingan kecil, kamu pikir kamu siapa? Kamu berani berbicara dengan aku dengan cara ini? Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua yang berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zong sedikit lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota dari generasi yang lebih muda di matanya. Tubuh wanita beruban itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas ke depan dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam menembus pedang Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan melihat wanita tua itu bergegas mendekat. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Dedou Qi dalam tubuhnya mengalir pada saat ini. Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini.
Berhenti. Hanya ketika Doqi dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap untuk menyerang, sosok manusia tiba-tiba muncul dan muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Ini adalah menara cabang dari Pil Tower, bukan klan Bai kamu. Lebih baik kamu tetap mengawasi." Ekspresi wanita tua beruban itu berubah ketika dia melihat Han Li memblokir di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya padat saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Little bajingan. Kamu lebih baik jangan biarkan aku yang lama ini menemukanmu sendirian. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan seorang anggota dari generasi yang lebih muda." Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu meluncur ke Ye Zong, yang belum bergerak. Senyum aneh muncul di wajah Ye Zong di hadapan mata gelap dan padat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa itu bahkan Tian Xi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai terluka parah, apakah dia akan memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu. Dia perlahan-lahan menyebarkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba campur tangan, kemungkinan bahwa itu wanita tua yang penuh kebencian ini tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Tatapan Xiao Yan yang tenang dan tidak mempedulikan membuat wanita tua yang berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Anak nakal ini, meskipun dia tidak banyak bicara, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan arogansi yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata dari orang tua dari klan Qiyu juga berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam menghela nafas dalam hati ini. Anggota generasi yang lebih muda dari klan Ye ini benar-benar tidak bisa datang. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu benar-benar bukan hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan itu menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Berutang, mata wanita tua yang berpakaian abu-abu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Berderak. Suasana yang tidak biasa ini terus berlanjut selama waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Suan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya memerah, dada dari 3 yang tersisa memiliki lencana pada mereka. Api berliku di sekitar lencana, membentuk bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang dengan hati-hati mengamati 6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa itu bintang ke-6 sedikit lebih redup dibandingkan dengan bintang 5 sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu kelas rendah, bintang akan menjadi lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang akan seterang bintang lainnya. Tes kelas menengah tier 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiyu telah meninggal sementara 1 orang dari klan Bai telah lulus. Han Li melirik mereka berempat sebelum perlahan berbicara. Senyum muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiyu setelah mendengar ini sementara wanita tua yang berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam memulai pada pria yang gagal melewati ujian. Segera setelah kata-kata ini dari Han Li terdengar, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan berjalan keluar dengan langkah-langkah arogan. Dadanya yang tebal memiliki lencana yang berkelap-kelip. Ada 6 bintang ungu emas terang di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi. Tes untuk kelas 6 tier sudah selesai. Klan Bai telah berlalu. Pengumuman Han Li membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih yang lebih lebar.
Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat puas. Wanita dingin itu berjalan ke sisi wanita tua beruban itu. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan aksinya berakhir. Berikutnya akan menjadi tes kelas menengah tingkat 7. Aku pribadi akan melakukan tes. Ikuti aku. Tatapan Han Li agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang telah muncul acuh tak acuh dari awal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang pemeriksaan Tian. Xiao Yan tidak ragu saat melihat Han Li pergi. Dia mengikuti Han Li dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Kelompok wanita tua berbaju abu-abu itu mungkin sudah menyelesaikan ujian, tetapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka mengungkapkan ejekan saat mereka menatap Ye Zong dan tertawa dengan cara gelap. Tech, aku ingin tetap di belakang dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang mengerikan ketika dia gagal dalam ujian. Ye Zong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini,